biar lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakanda, abangda kami sayangi. Mengawali acara istimewa kita hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, dan pemilik alam semesta. Mari hadirkan hati kita sejenak, tundukkan kepala, tenangkan jiwa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Wahai Allah yang Maha Agung, wahai yang Maha Mendengar, wahai yang Maha Melihat, Engkau saksikan hari ini kami berkumpul dalam rangka pelantikan Yayasan Melayu Nusantara sebagai wujud syukur kami, wujud ikhtiar kami untuk berbakti pada masyarakat. Ya Allah, ya Fatah, bukakan hati kami, bukakan akal dan pikiran kami sehingga kami dapat melaksanakan rangkaian kegiatan ini dengan baik, lancar, dan memberi manfaat sebesar-besarnya buat organisasi. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Karuniakan kepada kami kecerdasan, ketekunan, dan kesabaran. Ya Allah, ya Salam, selamatkan kami dari hati yang kotor, hati yang gelisah, dari hati yang tidak ikhlas. Lindungi kami dari akhlak buruk yang menghinakan. Lindungi kami dari perbuatan tercela yang mencelakakan. Andai saat ini Kau uji kami dengan kesenangan hidup, limpahan harta, kedudukan, dan banyak sanjungan, tolonglah kami, jangan Kau biarkan kesuksesan hidup kami membuat kami lalai, membuat kami sombong, membuat kami takabur. Lindungi kami dari merendahkan orang lain. Lindungi kami dari meremehkan orang lain. Lindungi kami dari segala perbuatan yang membuat terhinanya orang lain. Kokohkan kebersamaan kami. Hiasi hari-hari kami dengan kasih sayang. Hiasi hidup kami dengan saling memuliakan. Hiasi hidup kami dengan saling membahagiakan, saling memaafkan dan mendoakan. Ya Allah, atas kuasa dan kehendak-Mu permudah semua urusan kepengurusan periode ini. Karuniakan kepada kami keluarga besar Yayasan Melayu Nusantara kesehatan dan keselamatan. Kami mohon kepadamu ya Allah ya Rabbi, dengan kuasa dan kasih sayang-Mu, jadikanlah organisasi kami menjadi organisasi yang Kau rahmati dan berkati, menjadi ladang kebaikan dan amal soleh bagi kami, mengangkat derajat dan jalan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadikan organisasi kami menjadi organisasi yang terus tumbuh, berkembang, berkesinambungan saat kami masih ada maupun telah kami tiada. Kami mohon juga ampuni dosa kesalahan salah satu pendiri yayasan kami, Abangda Fahri, yang baru saja berpulang ke rahmatullah. Berikan tempat terbaik bersama orang-orang soleh ya Allah. Ya Allah, kami sadar sebagaimana orang tua kami, pendahulu kami, saudara-saudara kami yang telah tiada, akan tiba saatnya kami juga akan meninggalkan alam fana ini, berpisah dengan orang-orang yang kami cintai, berpisah dengan apapun yang kami miliki. Kami mohon padamu ya Allah, akhirkan hidup kami dalam kebaikan dan meninggal sebanyak-banyaknya kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi
mewujudkan harapan bersama. Kami menyatukan ekonomi dan budaya, bersatu melangkah merenggang cita-cita di dalam yayasan Melayu Nusantara. Kami Indonesia, Melayu Nusantara. Yayasan Melayu Nusantara, yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Melayu Nusantara, yang kami hormati Dewan Pengawas Yayasan Melayu Nusantara Riau Jakarta, yang saya cintai dan saya banggakan keluarga besar Yayasan Melayu Nusantara Riau di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, hingga kita dapat berkumpul pada pagi dan siang hari ini di ruangan ini. Tak terasa 5 tahun sudah kepengurusan Yayasan Melayu Nusantara, masa bakti 2018-2023. Amanah menjadi pengurus Yayasan Melayu Nusantara Riau Jakarta merupakan suatu kehormatan bagi kami, sekaligus tantangan bagaimana membudayakan yayasan ini menjadi tidak sekedar ajang reuni antar alumni dari berbagai sekolah di Pekanbaru. Dengan semangat kebersamaan dari seluruh pengurus, alhamdulillah tugas ini akhirnya tunai, walau masih amat banyak kekurangan dalam menjalankan amanat organisasi yang kami emban. Pada kesempatan ini kami sampaikan laporan pertanggungjawab pengurus Yayasan Melayu Nusantara periode 2018-2023. Laporan ini dibuat sebagai wujud transparansi pengelolaan, kegiatan dan pengelolaan keuangan Yayasan Melayu Nusantara. Melalui laporan pertanggungjawab ini diharapkan dapat diketahui dan dievaluasi hal-hal yang masih menjadi kendala dan kekurangan, sehingga pengurus yang akan bertugas di periode selanjutnya 2023-2028 dapat melanjutkannya, mengatasi kendala yang ada dan menyempurnakan lagi apa yang sudah menjadi keberhasilan di pengurus tahun 2018-2023 ini. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tahun 2018-2023 yang dikoordinir oleh bidang-bidang kerja di bawah Yayasan Melayu Nusantara, di antaranya pelantikan Dewan Pengurus, rapat kerja halal bihalal, kunjungan, diskusi, dan rapat-rapat kegiatan dan rapat-rapat lainnya. Dan kami juga pada tahun 2018 berkesempatan mengadakan pagelaran budaya Melayu di Hotel Marriott Jakarta dengan mengundang penyanyi dari Malaysia, penyanyi kondang dari Malaysia, Siti Nurhaliza. Alhamdulillah pada waktu itu kita sangat didukung oleh Menteri Pariwisata ya. Bapak siapa ya Pak Mak? Menteri Pariwisata Bapak Arif Yahya. Kita didukung sehingga berjalan sukses acara tersebut, dan dokumen acara tersebut disimpan oleh Pak Muhasinada. Praktis kita pada tahun 2000 sesudah pandemi, 3 tahun kita tidak melakukan kegiatan apapun karena situasi pandemi COVID seluruh dunia ya. Jadi memang dalam pengurusan
2018-2023 waktunya sangat pendek sekali untuk kita mengadakan kegiatan, dan sampailah waktunya April kemarin kita harus lengser dari kepengurusan karena jangka waktunya ya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga saya mengucapkan selamat kepada pengurus IMN 2023-2028 Bapak Joni. Semoga bisa lebih maju lagi, bisa memberikan kontribusi lagi kepada Riau. Khususnya kita dalam IMN ini mempunyai selalu merajut persaudaraan memberi makna. Jadi di IMN ini betul-betul rasa kekeluargaan yang lebih utama. Ya, kalau begitu ada acara ya sudah heboh sekali, merasakan ketemu saudara-saudara. Ya, jadi itu mungkin yang perlu selalu kita jaga, kita bina supaya kekompakan ke depan semakin solid. Saya akhiri, demikian laporan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sehat selalu untuk kita semua yang kami hormati. Pak Dewan Pembina, Siang. Dewan Pendiri, saya ingatnya sebagian, tadi saya ingat kalau Bang Muslimari saya udah ketemu, Bang Eri Zalmulu sama Bang Bambang. Kalau Bang Suwada dan kenal kita, kalau Bang Muha dan terkenal dia, dan Kak Subadiah dan Bang Firman, yang lain kalau ketemu, jadi saya masih mengingat-ingat Pak Firmansyah, pembina dan pendiri, kemudian para pengurus baru yang kami hormati, dan Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan yang keren ini, ruangannya bagus banget. Pertama saya ingin mengucapkan rasa syukur yang dalam dan terima kasih yang tinggi buat para pendiri ya, luar biasa. Kalau nggak salah saya diskusi sama Novi itu, Yayasan Melayu Nusantara ini berdiri kira-kira 20 tahun yang lalu, kira-kira 25 tahun yang lalu. Itu luar biasa panjangnya untuk sebuah organisasi. Dan tadi kita saksikan para pendirinya ternyata masih Mudah-mudahan. sehat-sehat, masih keren-keren. Kalau Bang Sodan masih kayak anak muda aja nih. Kacamata rebennya itu nggak tahan. 25 tahun, that's a long time ago ya, itu luar biasa. Lalu terima kasih yang setinggi-tingginya buat KMI ya, yang udah membawa IMN ini berjalan dengan luar biasa. Fondasinya 2 periode lalu itu KMI berhasil menggaungkan IMN ini. Itu terima kasih Kak. Dan tadi ada saya lihat pas tanda tangan saldonya 127 juta. Dari nol katanya. Appreciate Kak, luar biasa. Mudah-mudahan nanti pengurus baru nggak tahu nih, jangan-jangan Tambah nolnya. tambah nol lagi ya Bang ya. Itu terima kasih Kak, itu luar biasa menurut kami ya. Kami tadi para pengurus sudah dilatih. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu yang menjadi pengurus tadi sudah dilantik. Tentunya harapan pendiri lama, pembina KMI yang sudah bersusah payah meletakkan fondasi buat IMN ini, kita harus lebih baik lagi kata mereka. Tentu harapan yang tinggi seperti ini hal yang wajar kira-kira gitu. Tapi mungkin nih Bapak Ibu sekalian, saya lapor juga nih, sejarah jadi ketua nih.
Waktu itu dihubungi Bang Bambang, Raja Bambang Sutikno, YMN pengurusnya akan habis waktunya. Kami cari ketua baru. Lalu Adinda berkenan enggak? Saya bilang, aduh Bang, saya ini udah nggak tahu lagi hidupnya Bang. Pergi pagi pulang malam, kira-kira gitu ya. Aduh, gimana caranya? Kerja capek banget. Lalu di samping itu, saya juga ketua juga tuh di Suhuan ini, ketua ikatan alumni Undi Suhuan. Ketua di mana-mana, Pak Aslan ketua IKK Inhil. Saya ketua Fakultas Ekonomi alumni Fakultas Ekonomi Undi. Lalu yang lain-lain juga di PMRJ di Bang Suhada, saya anak buahnya Bang Suhada kalau di PMRJ. Di samping kerjaan yang luar biasa, saya bilang Bang Bambang, boleh nggak cari yang lain? Saya bilang gitu. Bang Bambang nggak bilang kemana-mana kan, nggak ketemu katanya setelah 2 bulan. Saya bilang, aduh gimana ya? Akhirnya saya bilang, Bang, saya ini nggak ada waktu Bang, karena sibuk banget dari hari ke hari, meeting ke meeting. Tapi kalau Bang Bambang ini yayasan ini sayang nih kalau nggak ada ketuanya. Saya pikir-pikir, ngomong sama teman-teman yang saya bawa itu, ya pengurus di mana-mana, PMRJ pengurus, IKV pengurus, Inhil pengurus, kira-kira gitu. Kalau mereka boleh diajak, saya mau lah Bang, karena mereka udah teruji semuanya. Boleh kata Bang, terserah aja lah katanya kan, tergantung pengurus baru. Kalau gitu boleh lah. Akhirnya maulah saya, kasih kontak ini teman-teman. Kita itu termasuk Pak Daryadi, Pak David, ini Pak Dharma, Pak Zulbadi, Pak Hendi Mahyudi, ini semua orang yang juga sibuk. Itu Pak Kolonel Kopassus itu yang satu, Kolonel Henry. Waktunya juga nggak ada. Ini gimana lah caranya? Tapi kami orang-orang yang sudah ya organisasi sudah bertahun-tahun, ya udahlah kita jalani. Nah, tapi memang organisasi itu pengalaman kami nih, dia akan bergerak karena memang orang di dalamnya, SDM di dalamnya. Kalau enggak akan susah bergerak, karena ide-ide akan muncul dari kita yang selalu berdiskusi, yang selalu ketemu. Dan itu insya Allah dulu, ini saya cerita juga, Universitas Riau itu dulu, Pak Muktis tolong minum dong, aku kok haus. Sudah teruji, oke lah, ini skuadron, kalau saya bilang Kopassus semua. Jadi mudah-mudahan akan menjadi lebih baik lagi RN ini. Insya Allah nih, setelah ini kami itu dengan Pak Sekjen ini, Pak Bu Novi Busek, Wakil Sekjen, saya ada diskusi apa ya kira-kira kegiatan yang bisa kita tajam. Itu ya tadi Bu Emi sudah cerita mendatangkan Siti Nurhaliza, itu keren banget. Kami mudah-mudahan Haji Moro mau support abang-abang semua, Bapak Ibu senior. Kami mau membuat festival budaya Melayu se-Asia Tenggara. Jadi mudah-mudahan di tengah kesibukan kami, kata orang sih, kalau mau di perusahaan juga gitu, di organisasi apapun, kalau mau memilih orang-orang terbaik kita gelar beneran gitu ya, karena kalau saya udah ngomong biasanya nggak pernah miss, kira-kira gitu.
Itu. Tapi saya takut itu buat dorongan supaya saya. Dia bilang udah ada loh Persatuan Melayu Sedunia. Lalu saya cek sama Pak Muklis, ternyata benar Bapak Ibu. Jadi di dunia 4.000 totalnya di Indonesia. Kemudian di bawahnya, kemudian ada Thailand, ternyata ada 500. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To make it bigger itu yang harus diucapkan ya. Itu kalimat dari Juni Hari tadi ya, semua anggota to make it bigger. Jadi sekarang belum bigger, ke depan bigger lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi ada yang berpantun. Ketua lupa dari ketum. Saya kasih pantun dua. Ya. Ketum lupa dari. Kalau ada protes ya balas. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat. Semoga menikah lagi. Jangan khawatir, ini balasan dari ibu ya. Singgah sebentar minum kopi. Jika bapak berani menikah lagi, yang artinya mau mencari mati. Ya. Pertama-tama saya ingin menyapa terlebih dahulu para pendiri kita yang masih berkesempatan. Tadi sudah sampaikan dari 21 pendiri, yaitu sesuai akte tahun 2005, 24 April 2005, tinggal lebih kurang 14 yang hadir juga berapa orang. Terakhir saudara kita meninggalkan kita untuk selama-lamanya yang ketujuh, yaitu Bapak kita Zulfari Bahar, tanggal 27 Juni yang lalu, usia 71 tahun. Untuk itu, mari kita sejenak menyampaikan doa dan baca Al-Quran Al-Fatihah. Ketua IMN yang baru saja dihidupkan beserta pengurus, yaitu saudara Joni Hari, dan juga Dewan Pengawas yang baru dihidupkan. Kemudian luar biasa hari ini lengkap hadir ya, mulai dari pendiri dan ketua yang pertama sampai yang sekarang. Saya akan sapa dulu. Tadi Joni Hari dan pengawas yang baru, kemudian Ibu Emi beserta Dewan Pengawas pada zamannya 2015 sampai 2023, 2 periode. Tepuk tangan Ibu Emi sekali lagi. Kemudian ada juga bersama kita sekaligus pendiri, yaitu Ibu Subardiah, Ketua YMN 2 periode 6 tahun. Waktu itu ADRT memang 3 tahun, 2 periode 6 tahun, 2009-2015. Dan pertama yang menjadi Ketua YMN pada tahun 2006, sekaligus pendiri yang tidak asing lagi, saudara kita ini, Raja Bambang Sutikno. Setahu saya yang paling lengkap hadir ketua pada pelantikan Juni ini. Nanti ke depan memang akan luar biasa ini. Bapak Ibu hadirin undangan, encik-encik, puan-puan, yang kecil tidak dipanggil nama, yang besar tidak disebut, hadirin yang berbahagia. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan melapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga kita semua akan mendapat syafaat yang besar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi kita sama-sama sudah menyaksikan pelantikan pengurus Yayasan Melayu Nusantara periode 2023-2028 dan juga Dewan Pengawas periode yang sama
Namun sebelumnya saya ingin dulu bercerita tentang berdirinya IMN. Dari tadi sepertinya belum diuraikan karena ini banyak yang baru, perlu kita jelaskan dari awal. Bahwa IMN ini berdiri dulunya pada tahun 2005 sesuai AP. Tujuannya adalah untuk tempat merajut persaudaraan tadi ya, memberi makna pada para masyarakat yang tinggal di Jakarta, domisili di Jakarta, tetapi pernah mengenyam pendidikan di Pekanbaru, Provinsi Riau, Bumi Lancang Kuning. Nah waktu itu ada PMRJ ya, sudah ya, Persatuan Masyarakat Melayu Riau, Riau Jakarta. Berpikiran pada waktu itu, kalau namanya masyarakat Riau Jakarta itu dianggap asli orang Riau harusnya. Waktu itu ya Pak Zada. Tapi sekarang udah berubah kan? Ya. Jadi yang merasa jati diri bukan keturunan dari Riau, bagaimana untuk bisa merajut persaudaraan di Jakarta? Maka dibentuklah yang namanya Yayasan Melayu Nusantara, sehingga yang berkumpul itu bukan orang Riau saja, tetapi dari segala suku. Contohnya kalau tua Sinaga yang jelas orang Batak, kalau dibilang orang Melayu itu bingung tuh. Terpaksa Sinaga saya ganti S. Saya Sulaiman gitu ya. Nah, begitu yang lainnya. Nah, mulailah waktu itu dipercayakan kepada ketua pertama yaitu Raja Gunawarna, yaitu 1 periode 3 tahun. Namanya bayi baru lahir, tentu pergerakannya belum banyak, kegiatan juga belum banyak. Namun berbagai kegiatan, tentunya seperti yang Jadi sampaikan tadi, apapun organisasi di muka bumi ini tentunya memerlukan dana ya. Nah dulunya karena semangat daripada para senior ini, apapun acara pasti sukses karena bisa saweran orang. Sponsor banyak. Kemudian beralih kepemimpinan kepada Ibu Suwardiah. Saya kira kalau perempuan mungkin nggak sanggup memimpin 1 periode. Rupanya 2 periode juga. Luar biasa juga. Banyak kegiatan. Kegiatannya apa? Seperti yang disampaikan tadi, kita ini hanya ingin bersilaturahmi waktu itu, merajut persaudaraan. Acaranya yang tidak kalah penting, pertama Joniari ala biala, kemudian family gathering, kemudian wirid ya, wirid, kemudian buka puasa. Jadi ini jalan ke surga semua yang banyak disampaikan. Nah berjalan dengan baik. Kemudian berikutnya beralih kepada Ibu Emi Rahman. Kalau Ibu Emi Rahman ini karena backgroundnya pengusaha, mindsetnya gimana uang supaya banyak. Jadi di kepemimpinan beliau ini pertama 3 tahun, kemudian berlanjut sesuai perubahan ADRT menjadi 5 tahun, makanya beliau 8 tahun. Nah pada periode yang kedua dengan semangat Ibu Emi, yaitu bagaimana menciptakan uang ada di IMN ini. Kalau setiap ada kegiatan hanya meminta saweran, lama-lama yang diminta pun kabur. Akhirnya beliau punya ide, dimintalah saudaranya di sebelah itu, Muhammad Tua Sinaga, ketua panitia, yaitu mendatangkan artis Siti Nurhaliza. Tentunya seperti yang dibilang tadi, kalau ingin mengadakan lebih besar, tentu dana talangnya dari mana? Itulah kelebihan Ibu Emi. Dana talangannya miliar, baru bisa menghasilkan ratusan juta tadi saldonya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ibu Emi. Dan kami sebagai Dewan Pembina baru kali ini yang menyaksikan berita acara serah terima. Karena uang banyak, kalau uang sedikit kami nggak perlu tapi karena ini uangnya ratusan juta, ya perlu kita saksikan gitu ya. Supaya kedepannya Junieri hanya ingin menambah 0 saja 1 cukup. Kalau tadi 127 juta, tambah 01 berapa? Sedikit kan 1,2 miliar. Enteng tuh bagi OJK. Nah inilah sejarah IMN yang kami alami dari 15 tahun yang lalu ya. 2018 tahun yang lalu. 2005, 2023.
Tentu harapan kami kepada pengurus baru tadi sudah saya ceritakan sejarahnya. Kemudian dengan semangat tadi Jogi Hari mengatakan to make it bigger, itu saya yakin. Karena yang bawahnya pasukannya tadi mulai Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus ini betul transisi regenerasi. Kenapa saya ulangi? Dari Raja Bambang dulu ke Ibu Subardia, selisih umurnya beda tipis, beda 1 tahun. Kemudian dari Ibu Subardia ke Ibu Emi juga sekitar 1 tahun 2 tahun. Karena kalau tidak salah saya kelas 3, Subardia kelas 2, Emi kelas 1. Ya. Nah, sekarang dipimpin oleh yang muda yaitu Jogi Hari, usia baru 54 tahun. Ya, begitu dia. Tentunya harapan kita semua, saya yakin dengan semangat beliau tadi, dia mengatakan sebenarnya saya nggak punya waktu. Orang makin banyak organisasinya makin semangat. Ya, jadi bukan nggak punya waktu. Memanage dulu digampang. Dia tinggal perintah aja. Dia rencana cari orang pintarnya, orang bagusnya, selesai urusan. Ibu ini demikian kemarin. Kalau ada Bang Buat selesai urusan, kalau tidak Firman selesai urusan. Yang dua ini kalau nggak ada Ibu ini nggak bisa apa-apa. Itu namanya pembinaan. Saya yakin itu. Jadi harapan besar kita kepada pengurus baru tentunya bagaimana mempertahankan YMN ini. Kami sebenarnya Dewan Pendiri Pembina ini tidak ingin bahwa apa yang diperjuangkan para pendiri dulunya tahu-tahu dianggap orang sudah mati suri. Inilah yang ingin kami pertahankan. Jadi berjuang ini memang secara ikhlas, tidak ada yang didapatkan dari YMN ini. Ya, hanya kita membuang waktu, tenaga, pikiran demi suksesnya Yayasan Nusantara Riau ini yang ada di Jakarta. Inilah harapan kami kepada yang baru. Semoga sukses di masa yang akan datang. Kemudian kepada Ibu Emi yang sudah melaksanakan amanah dari semua anggota YMN, kami sangat apresiasi, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Emi dan kawan-kawan yang telah berhasil membesarkan YMN 2 periode ini. Kemudian tentunya kalau ada hal-hal kurang berkenan dari kami, mungkin dari Dewan Pembina dan pendiri, itu biasa saja karena kita berkawan. Tentu kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu yang paling penting dari sambutan saya ini. Mungkin ya selamat bertugas sekali lagi kepada yang baru dilantik ke depan. Dan cukup sekian dari kami. Dan saya sampaikan sebuah pantun lagi kepada pengurus baru. Jauh-jauh dari Pekanbaru harus pantun ya. Apa tanda orang beriman? Rajin sembahyang dan baca Al-Quran. Semua doa dah kami sampaikan. Semoga YMN abadi sepanjang zaman. Makan durian dengan kekasih. Sekian, terima kasih.